Halo semuanya, kembali lagi di channel Ejira Satsu. Dan hari ini saya akan membahas tentang serial terbaru dari franchise Super Sentai, yaitu Osama Sentai King Ozer. Dan di sini Osama Sentai King Ozer adalah serial ke-47 dan juga serial terbaru dari serial Super Sentai. Dan Osama Sentai King Ozer ini adalah Sentai yang akan menggantikan Avataro Sentai Tomb-Raider pada tahun depan. Dan kali ini saya akan membahas semua info terbaru dari Osama Sentai King Ozer. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Di sini saya yang pertama akan membahas info dari Osama Sentai King Ozer terlebih dahulu. Jadi untuk Osama Sentai King Ozer ini adalah serial Super Sentai ke-47 dan juga serial keempat di era Rewa untuk Super Sentai setelah Kiramager, Genkaizer, Dombertos, dan sekarang ada King Ozer. Dan di sini juga untuk Osama Sentai King Ozer ini sudah muncul namanya dan sudah diresmikan oleh Toei pada tanggal 29 September kemarin. Jadi pada tanggal 29 September itu Toei sudah mengeluarkan nama trademark baru untuk serial Super Sentai, yaitu Osama Sentai King Ozer. Lalu pada bulan kemarin, yaitu pada bulan November, muncul sebuah gambaran dari Osama Sentai King Ozer di majalah Televikun, yaitu majalah Tokusatsu. Dan pada beberapa hari kemarin baru saja Toei mengeluarkan poster terbaru dari Sentai terbaru, yaitu Osama Sentai King Ozer. Dan di posternya ini kita bisa melihat beberapa Sentai dari Osama Sentai King Ozer dan juga beberapa mecha dari Osama Sentai King Ozer dan juga logo dari Osama Sentai King Ozernya. Dan di sini kita akan lanjut ke pembahasan poster dan juga pembahasan logonya. Di sini yang pertama saya akan membahas logonya terlebih dahulu. Dan di sini di logonya diperlihatkan ada logo dari Osama Sentai King Ozer. Dan di sini di bagian Osama Sentai-nya diperlihatkan ada bentuk dari mahkota dan juga pedang. Jadi di sini melambangkan dari raja, yaitu mahkotanya, dan untuk pedangnya itu melambangkan kesatria. Dan di sini juga diperlihatkan ada logo dari King Ozer-nya, dan di belakang logo Osama Sentai King Ozer-nya itu ada sebuah logo yang terlihat logonya itu seperti ada motif dari serangga dan juga ada sayap dari serangganya. Dan di sini juga untuk Osama Sentai King Ozer ini menggabungkan 3 tema, yaitu kesatria, raja, dan juga serangga. Dan untuk di Donbatas kemarin juga itu menggabungkan 2 tema, yaitu video game dan juga cerita dari Momotaro. Dan untuk di King Ozer ini menggabungkan 3 tema, yaitu kesatria, raja, dan juga serangga. Dan itu dia untuk pembahasan dari logo dari Osama Sentai King Ozer. Lalu di sini kita akan lanjut ke pembahasan poster dari Osama Sentai King Ozer dan juga akan membahas beberapa informasi dari para rangernya. Dan di sini di posternya diperlihatkan ada para member King Ozer dan juga ada robot dari King Ozer, dan juga diperlihatkan di pojok atas ada gambar dari kerajaan yang akan muncul di serial King Ozer ini. Dan juga di sini ada logo dari Osama Sentai King Ozer-nya yang sudah kita bahas tadi. Dan di sini untuk para membernya ini adalah kali pertamanya Toei menggunakan warna ungu dalam formasi utama dari serial Super Sentai. Karena biasanya di serial Super Sentai itu ada warna merah, hitam, biru, kuning, dan juga pink. Namun di sini Toei menggunakan warna baru dalam promosi utama dari Super Sentai. Di sini terlihat ada Ranger merah, biru, hitam, kuning, dan juga ungu. Jadi ini adalah kali pertamanya Ranger ungu masuk dalam formasi utama dari serial Super Sentai. Dan di sini juga ada beberapa cerita dari para membernya atau sinopsis cerita dari para membernya. Di sini saya akan bahas satu-satu. Di sini yang pertama ada Ranger merah, yaitu Kuwaga Ozer. Dan Kuwaga Ozer ini adalah leader dari para Osama Sentai King Ozer. Dan di sini untuk Kuwaga Ozer ini bermotifkan kumbang atau serangga Kuwagata. Dan di sini juga motifnya itu seperti Kamen Rider Gatak atau para tokusatsu yang bentuknya itu menyerupai kumbang atau serangga Kuwagata. Dan di sini juga untuk sinopsis ceritanya,
diceritakan kalau keluarga Oger ini adalah seorang raja yang berasal dari sebuah kerajaan bernama Shugodam, dan Shugodam ini adalah sebuah kerajaan terkuat di dunia King Oger dan juga rumah bagi para guardian god. Jadi di sini untuk Shugodam ini adalah kerajaan yang sangat kuat di dunia King Oger dan juga tempat di mana para kesatria berkumpul dan juga tempat di mana guardian gods berkumpul. Jadi untuk guardian gods ini adalah sejenis penyelamat di setiap kerajaan, dan guardian gods ini selalu berkumpul di kerajaan Shugodam untuk membagi kekuatan atau membagi informasi. Karena di sini hanya dijelaskan seperti itu, kalau di Shugodam ini adalah tempat di mana berkumpulnya guardian god. Dan mungkin saya akan bahas lebih detailnya di akhir video saja. Dan di sini juga diperlihatkan bentuk dari keluarga Ogernya. Di sini terlihat ada visornya yang berbentuk seperti kumbang atau serangga Kuwagata. Dan di sini juga di bagian armornya diperlihatkan ada sebuah jubah di bagian kanan, dan jubahnya ini melambangkan dari serangga Kuwagata, jadi melambangkan seperti sayap serangga Kuwagata. Dan di sini juga diperlihatkan ada bagian armornya, dan mungkin untuk setiap serial di era ini selalu menggunakan armor. Dan di sini juga terlihat armornya itu mirip seperti armor dari Dom Brothers, namun mungkin yang membedakan itu di bagian pundaknya itu terdapat sebuah jubah. Dan di sini juga diperlihatkan bentuk dari buckle atau sabuk dari Osamu Sentai King Oger. Dan di sini juga diperlihatkan keluarga Oger ini memegang sebuah senjata yaitu pedang, dan untuk pedangnya saya akan bahas nanti karena ini adalah sebuah item yang digunakan oleh para King Oger untuk berubah. Dan di sini selanjutnya saya akan membahas ranger kedua yaitu ranger birunya, dan ranger birunya ini bernama Tonbo Oger. Dan untuk Tonbo Oger ini menggunakan motif serangga capung atau dragonfly. Di sini diperlihatkan juga di bagian visornya itu seperti bentuk dari capung. Lalu di sini untuk sinopsis cerita untuk Tonbo Oger ini, yaitu di sini untuk Tonbo Oger itu berasal dari sebuah kerajaan juga, dan dia juga adalah seorang raja yang berasal dari sebuah kerajaan bernama Nkompa. Jadi kerajaan yang dipimpin oleh Tonbo Oger ini bernama Kerajaan Nkompa. Dan untuk Kerajaan Nkompa ini adalah sebuah kerajaan yang dimana di kerajaan tersebut itu teknologinya sangatlah berkembang atau sangat canggih. Karena di sini terlihat di sinopsisnya diceritakan kalau Nkompa ini adalah kerajaan atau negara dengan teknologi yang tinggi. Pasti di kerajaan itu adalah orang-orang yang sangat pintar dalam ilmu teknologi. Dan di sini juga untuk bentuk dari Tonbo Oger ini mirip seperti keluarga Oger, namun di sini terlihat di bagian armornya itu ada sebuah bulatan di bagian kirinya yang terlihat ada sebuah logo atau sebuah bentuk dari serangganya yaitu capung. Dan di sini juga diperlihatkan dia itu memegang sebuah pedang, dan juga pedangnya itu mirip seperti pedang yang dipegang oleh keluarga Oger karena pedang ini adalah alat transformasi dari para anggota Osamu Sentai King Oger. Dan apakah untuk ranger biru ini adalah ranger cool yang biasa dipakai oleh serial Super Sentai? Karena di sini diperlihatkan dia memegangnya juga seperti memegang pedangnya itu dibalikan, jadi sifatnya itu terlihat kayaknya akan sifat yang cool, mirip seperti Ryusobu di serial Ryusoldier. Dan di sini kita akan lanjut ke ranger ketiga yaitu ranger kuningnya. Dan untuk ranger kuning ini bernama Kamakiri Oger. Jadi untuk Kamakiri Oger ini bermotifkan belalang sembah atau Kamakiri. Dan di sini juga di visornya terlihat ada bentuk dari belalang sembahnya atau Kamakiri. Dan di sini untuk cerita atau sinopsis dari Kamakiri Ogernya itu, ternyata Kamakiri Ogernya itu berasal dari sebuah kerajaan juga, dan dia itu adalah ratu dari kerajaan yang bernama Isabana.
Jadi kerajaan Isabana ini dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Sang Kamakiri Ozer. Dan Isabana ini adalah sebuah kerajaan seni dan juga pengobatan. Jadi di kerajaan itu adalah kerajaan yang dimana seni itu sangat berkembang dan juga pengobatan sangat berkembang di kerajaan Isabana ini. Dan di sini juga diperlihatkan bentuk dari Kamakiri Ozernya. Di sini bentuknya itu seperti Tonbo Ozer. Di bagian armornya memiliki jubah dan juga di bagian kiri armornya ada sebuah logo yang terlihat logonya itu seperti logo dari serangga yang digunakan oleh Kamakiri Ozer, yaitu belalang sembah. Lalu di sini kita lanjut ke ranger keempat, yaitu Papillon Ozer, yaitu sang ranger ungu. Jadi di sini untuk ranger ungunya itu bernama Papillon Ozer yang bermotifkan kupu-kupu. Jadi untuk Papillon Ozer ini bermotif kupu-kupu, terlihat di bagian visornya juga itu bentuknya seperti bentuk kupu-kupu. Dan di sini untuk sinopsis cerita dari Papillon Ozer ini, ternyata Papillon Ozer ini memimpin sebuah kerajaan bernama Gokhan. Dan di sini untuk Papillon Ozer ini saya masih belum tahu apakah dia itu adalah laki-laki atau perempuan. Tapi jika dia laki-laki maka dia adalah raja dari kerajaan Gokhan, dan jika dia perempuan maka dia adalah ratu dari kerajaan Gokhan. Dan di sini untuk Papillon Ozer ini memimpin kerajaan Gokhan, dan kerajaan Gokhan ini adalah sebuah kerajaan yang dimana terdapat es dan salju. Jadi di sini kerajaan Gokhan ini sangat dingin karena di sini diceritakan kalau Gokhan ini adalah kerajaan salju dan juga es. Dan di sini untuk bentuk dari Papillon Ozer ini mirip seperti Tonbo Ozer dan juga Kamakiri Ozer. Jadi mungkin untuk bawahan atau selain leader dari King Ozer bentuknya itu sangat sama atau sangat mirip. Di sini terlihat ada jubah di bagian kanannya dan juga ada sebuah logo dari kupu-kupunya di bagian kiri armornya. Lalu di sini ada ranger kelimanya, yaitu Hachi Ozer. Dan Hachi Ozer ini adalah ranger hitam, dan motif untuk Hachi Ozer ini adalah lebah. Dan untuk Hachi Ozer ini adalah seorang lord atau mungkin seorang raja dari kerajaan bernama Tofu. Dan untuk Tofu ini adalah kerajaan yang dimana di kerajaan itu adalah kerajaan agrikultur atau kerajaan yang sangat berkembang dalam segi pertaniannya. Jadi pertanian di kerajaan itu sangatlah berkembang. Dan untuk Hachi Ozer ini mirip bentuknya seperti para King Ozer lainnya selain Kuwagata Ozer, yaitu memiliki jubah dan juga memiliki lambang lebahnya di bagian kiri armornya. Dan untuk bentuk visor dari Hachi Ozer ini terlihat di bagian visornya itu terlihat bentuk seperti lebah, yaitu di sini di bagian mulutnya itu ada garis-garis berwarna orange mirip seperti garis-garis yang ada pada lebah. Oke, itu dia untuk pembahasan dari para member dari Osama Sentai King Ozer. Dan di sini saya masih belum tahu apakah ceritanya itu akan cerita seperti Kamen Rider Saber atau seperti Build, karena di sini ada 5 kerajaan. Dan apakah di Jepang itu akan terbagi menjadi 5 bagian dan menjadi 5 kerajaan, saya masih belum tahu karena masih belum ada penjelasan. Jadi kita tunggu saja seberapa menariknya cerita yang disuguhkan di Osama Sentai King Ozer ini. Dan di sini untuk perubahan atau henshin item dari Osama Sentai King Ozer ini menggunakan sebuah pedang bernama Oza Calibur. Dan Oza Calibur ini adalah sebuah pedang yang dapat digunakan oleh para King Ozer untuk berubah menjadi Osama Sentai King Ozer. Dan di sini untuk Osama Calibur ini dapat dipasangkan dengan King Weapon, yaitu sebuah henshin item untuk King Ozer. Dan King Weapon ini berbentuk seperti sebuah perisai dan dapat dipasangkan di Oza Calibur dan dapat mengaktifkan Oza Calibur dan dapat merubah para member di King Ozer untuk berubah menjadi bentuk King Ozernya atau bentuk rangernya.
Dan di sini saya masih belum tahu bagaimana cara mengoperasikan Oza Calibur ini karena masih belum diperlihatkan DX ataupun scan yang memperlihatkan perubahan dari Osama Sentai King Ozar. Lalu di sini diceritakan juga ada beberapa mecha yang bernama Guardian Gold. Jadi di sini mecha dari para King Ozar itu bernama Guardian Gold, dan setiap para King Ozar itu memiliki Guardian Gold. Dan juga untuk Guardian Gods ini juga bukan hanya berfungsi sebagai mecha para King Ozar, tapi Guardian Gods ini juga adalah dewa penyelamat dari setiap kerajaan yang dipimpin oleh para King Ozar. Dan Guardian Gods ini juga biasa disebut Shugad. Jadi Shugad ini adalah dewa pelindung dari setiap kerajaan para King Ozar. Dan di sini Shugad ini juga dapat berfungsi sebagai mecha dari para King Ozar dan dapat bergabung menjadi sebuah robot yang akan dikendalikan oleh King Ozar, dan robotnya itu atau Megazordnya itu bernama King Ozar. Dan di sini saya akan membacakan Shugad dari setiap rangernya atau mecha dari setiap rangernya. Untuk Shugad dari Kuwagata Ozar ini bernama God Kuwagata, dan untuk Shugad dari Tonbo Ozar ini bernama God Tanbo, dan untuk Shugad dari Kamakiri Ozar ini bernama God Kamakiri, dan untuk Shugad dari Papillon Ozar ini bernama God Papillon, dan untuk Shugad dari Hachi Ozar ini bernama God Hachi. Dan jika Shugad ini digabungkan maka akan membentuk sebuah Megazord yang sangat kuat bernama King Ozar. Dan motif ini juga pernah digunakan di serial Zyuranger, karena di Zyuranger juga diceritakan kalau mekanya itu bukan hanya berfungsi sebagai mecha tapi berfungsi juga sebagai dewa penyelamat dari para Zyuranger. Lalu di sini kita akan membahas ke posternya juga. Di sini di posternya diperlihatkan dari mecha atau Megazord dari para King Ozar yang sudah digabungkan menjadi robot bernama King Ozarnya. Di sini juga diperlihatkan bentuknya itu seperti bentuk dari Kuwagata atau serangga Kuwagata. Dan di sini bentuknya itu mirip seperti Megazord dari serial Ninpu Sentai Hari Kenjar, yaitu Megazord dari Quagga Riser dan juga Kabuto Riser. Dan di sini terlihat sangat mirip karena ada tanduknya dan juga ada beberapa ornamen dari serangga Kuwagata. Dan sepertinya ini adalah Shugad dari Quagga Ozar yang digabungkan dengan Shugad dari King Ozar yang lainnya dan bergabung menjadi sebuah Megazord yaitu King Ozar. Dan di sini juga di bagian pojok atas diperlihatkan sebuah kerajaan. Namun di sini saya masih belum tahu kerajaan siapakah, apakah kerajaan dari Quagga Ozar atau dari kerajaan para King Ozar yang lainnya. Dan itu dia penampakan dan juga penjelasan yang muncul di poster dari Osama Sentai King Ozar. Dan di sini juga saya akan membahas penulis dari King Ozar ini. Jadi penulis dari King Ozar ini adalah Minato Takano atau Takano Minato. Dan Takano Minato ini adalah seorang penulis yang pernah menulis beberapa The Movie dari serial Tokusatsu, khususnya di Kamen Rider dan juga Super Sentai. Di sini ternyata dia juga pernah menulis cerita dari Dr. Pacman versus X8 dan Ghost. Lalu juga ada Kamen Rider Snipe episode 0. Lalu ada Kamen Rider Zero One sekitar episode 23 sampai 24, dan juga ada Project Tausar. Dan di sini juga untuk cerita-cerita yang disuguhkannya sangat menarik seperti Project Tausar dan juga Kamen Rider Snipe episode 0. Dan kita tunggu saja semenarik apakah untuk cerita Osama Sentai King Ozar ini. Dan untuk Osama Sentai King Ozar ini akan tayang pada 5 Maret 2023 setelah tamat dari Avatar Sentai Tomb Raider. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Dan jika ada info-info terbaru dari Osama Sentai King Ozar, saya akan buat video part kedua dari pembahasan Osama Sentai King Ozar. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.